sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah kedatangan seorang inovator yang berasal dari Pokdakan Minahoki, yaitu peternak inovatif, Bapak Dr. Andes Sarbini Syamsuddin. Inovasinya adalah cara cepat menghilangkan penyakit jamur atau parasit dalam budidaya ikan gabus. Nah, bagi para sahabat inovasi yang mungkin berprofesi sebagai peternak ataupun yang masih kuliah nih tentang peternakan, mungkin boleh menyaksikan untuk tayangan YouTube kali ini sampai selesai, mungkin bahkan mendapatkan banyak informasi nih. Kalau begitu langsung saja kita sapa ya narasumber kita. Halo, apa kabar nih Pak Syarbini? Alhamdulillah baik Bu Santi. Alhamdulillah baik ya Pak. Saya panggilnya Pak Sarbini atau Pak Samsudin nih Pak? Pak Beni aja Bu. Pak Beni, oke. Nah Pak Beni ini kan inovasinya cara cepat menghilangkan penyakit atau jamur ya Pak ya? Iya. Di ikan gabus ya Pak? Gabus. Kan seperti yang kita ketahui kalau ikan gabus ini kan tentunya memang sangat banyak di Provinsi Sumatera Selatan ya Pak. Iya. Dan juga dipergunakan salah satu bahan pokok dari makanan khas kita ya Pak. Mulai dari pempek, kemudian tewan dan yang lain sebagainya ya Pak. Jadi tentunya mungkin nanti inovasi ini sangat bermanfaat nih sahabat inovasi. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, apa yang melatar belakangi dari inovasi Bapak nih, silakan. Ya, terima kasih Bu Santi. Dalam budaya ikan gabus ini kan banyak yang belum tahu. Nah, dalam artian apa penyebabnya dulu. Ikan gabus yang diberi pakan pelet, terus kalau kita malas untuk mengganti airnya, apa tingkat kekeruhannya kan lebih cepat perubahannya. Nah itu kalau kita biarkan, di antara ikan gabus yang kita besarkan ini, pasti ada berbagai yang kesang penyakit. Nah umumnya penyakit yang menyerang ikan gabus itu sejenis jamur atau parasut. Kalau mereka kurang paham kan, bagaimana mengatasinya, kadang-kadang karena ketidaktahuan itu mereka biarkan aja di apa dalam pembesaran umpamanya 1.000 ekor. Ada mungkin nggak terlalu banyak memang. Ada antara 8 sampai 10 ekor kan serang parasut jamur itu. Nah, itu kalau kita biarkan, dia akan menyebar. Menular ya Pak? Iya. Terus lama-kelamaan pasti apa menimbulkan kematian. Nah, makanya kalau kita budidayakan gabus dalam pembesaran menggunakan pakan pelet, non pakan alami, nah risikonya di situ. Nah untuk mengatasi ini kan, kami pernah mencoba. Jadi berbagai obat sudah kami coba kan, tapi nggak kelihatan hasilnya, gitu. Nah saya coba, saya lihat di browsing kan, obat apalah ini. Jadi secara alami pernah kami coba juga dengan memanfaatkan apa daun pepaya, terus dengan daun ketapang. Tapi petunjuk itu nggak ada nilai hasil konkret gitu kan. Sampai kapan sembuhnya ikan ini, malah lama-kelamaan nggak hilang, malah mati ikannya kan. Nah jadi saya mencari di informasi kan dari sumber yang terpercaya. Nah saya dapatlah obatnya. Nah ini Ibu Santi obatnya itu. Oke, Iya, jadi ini Acryplepin HCR. Ya kan? Nah, pertama kami mencari obat ini dicari di toko-toko obat perikanan yang jual pakan ikan, perlengkapan untuk keperluan budidaya ikan, nggak ada. Jadi saya beli pertama pun ini online. Harganya murah. Ya kan? Kena ongkos kirim 6.000. Jadi nggak nyampe 30.000 lah.
Tapi murah. tentunya belum banyak diketahui Iya, para peternak ikan ya, iya, Pak, ya, khususnya ikan iya, gabus. Jadi berawal dari, apa sih yang bisa menyembuhkan tadi ya, Pak, ya, mhm, untuk penyakit atau parasit jamur yang ada di ikan mhm, gabus tadi ya, Pak. Jadi iya, ada ide untuk mencari ya, Pak, ya, iya, tentunya apa yang bisa mengurangi ya, iya, Pak, ya, dari mhm, kematian ataupun hama ikan tadi ya, Pak, ya. iya, Nah, Pak, kalau dari situ kan tadi sudah terlihat tuh, tujuannya bahwa untuk menghilangkan, mhm, penyakit tadi ya, Pak, ya. mhm, Nah, kalau dari manfaatnya tadi ada manfaat tambahan tidak, Pak? Selain dia dapat, mhm. mengurangi atau mengobati parasit tadi, apalagi nih, Pak? Nah, iya, di samping kan selama ini kita berupaya mencari apa membuat ramuan obat yang secara alami. Mhm. Nah, nggak ada hasil yang konkret gitu kan. Oke. Jadi saya berupaya mencari yang instan aja. Mhm. Nah, yang instan ini kan banyak beragam obat. Mhm. Ada 2, 3 pernah kami coba. Hasilnya juga nggak bagus. Nah, yang ini kan saya Mhm. bilang ke teman-teman kan, saya nyoba satu lagi. Ya. Nah, ini kan di sini nggak ada cara penggunaannya, hanya Mhm. dosisnya aja. Mhm. Satu tetes untuk 25 liter air. Mhm. Terus bagaimana penggunaannya, teknisnya bagaimana kan nggak tahu kita. Mhm. Nah, cara yang kami gunakan itu ikan gabus yang terserang penyakit itu kita ambil, Mhm. kita pisahkan, kita isolasi. Nah, lebih bagus di akuarium. Jadi kalau di akuarium kan tingkat suhunya terjaga, Mhm. terus pH airnya terjamin kan, Mhm. terus kualitas air kan Bisa dibersihkan terus ya, terkontrol Pak, gitu ya? kan. Nah, Mhm. jadi memang perlu. Ibarat orang kalau sakit kan perlu diopname ke rumah sakit kan. Betul. Nah, berapa ekor itu kami satukan di akuarium. Mhm. Ada kemarin itu sekitar 16 ekor. Mhm. Nah, dari 16 ekor ini 8 ekor sudah sembuh. Sembuh total, benar sembuh, hilang. Mhm. Jadi benjolan yang tumbuh di dekat insang, di sirip atas, menyerang ekor. Mhm. Nah, kalau dia menyerang ekor, kita biarkan, lama kelamaan ekornya hilang, putus. Oke. Akibatnya mati kan. Mhm. Nah, efek lainnya kalau kita biarkan mungkin bisa nyebar ke yang lain. Betul. Jadi kalau kita sembuhkan, kita isolasi, yang kita gunakan Acryplavin HCl ini. Nah, ini penggunaannya juga di akuarium yang 1 meter atau 120 Mhm. itu cukup debit airnya cuma 20-25 cm. Oh. Nah, kita hidupkan aerator. Mhm. Nah, kemudian kita kasih lampu penerangan. Mhm. Nah, lampu penerangan ini kan difungsikan untuk mengatur suhu. Karena dia kan di ruangan tertutup, Betul. akuarium, bukan di tempat terbuka. Mhm. Itu pengobatannya, untuk menghilangkannya. Mhm. Jadi obat ini bukan mencegah, tapi Mengobati. mengobati. Nah, alhamdulillah hasilnya konkret. Ini pernah saya videokan Mhm. hasilnya itu. Nah, ini saya bilang 8 ekor itu sembuh. Total bersih. Mhm. Tadi ekornya udah kemakan, udah tumbuh. Itu kan. Yang di siripnya ada benjolan, Mhm. kempes. Oke. Kempes jadi kecil kayak sirip tambahan kan, Oke. insang itu. Mhm. Merah-merah. Lama-kelamaan copot. Nah, Oke. itu. Nah, Jadi ini juga mhm. obat ini enggak kita gunakan begitu aja. Mhm. Ada teknisnya. Itu Ada tata-tata, Bu Santi. tata cara khusus dalam aplikasinya ke Iya. ke ikan gabus tadi ya, Pak, ya? Mhm. Nah, Pak, dari yang setelah Bapak uji coba tadi ya, Pak, ya, kira-kira dalam jika misalnya tadi kan Bapak sudah coba dalam satu akuarium sekitar 8 ya, Pak, ya. Mhm. Berapa lama nih, Pak, masa penyembuhannya dengan, penggunaan obat ini tentunya dengan metode yang Mhm. sudah Bapak miliki ya, Mhm. Pak, ya? Iya. Ya, ini Bu Santi. Jadi untuk pengobatannya itu setelah kita satukan, ini teknisnya saya berikan di akuarium yang 1 meter itu, Mhm. yang debit airnya ketinggian 20-25 cm. Mhm. Sudah kita beri aerasi, terus lampu penerangan kan. Mhm. Nah, itu tidak usah gunakan sirkulasi airnya, jangan disirkulasi. Oke. Mhm. Nah, ini kita teteskan 6-7 tetes. Mhm. Tapi sebelumnya air itu sudah kita kasih garam, Oh, digarami garam dulu. ikan.
garam ikan, Mhm. udah 1 hari 1 malam, baru ikan kita masukkan di situ. Setelah kita masukkan, baru kita teteskan. Nah, 24 jam ini harus kita ganti. Airnya? Ya, di hari pertama. Mhm. Nah, nanti ke depannya cukup 2-3 hari baru kita ganti. Oke. Setiap penggantian air harus kasih teteskan lagi. Yang garam tadi tetap juga kita Iya. seperti proses awal ya Pak ya? Mhm. Cuman hanya perbedaan dalam pergantian airnya Iya. saja ya? Mhm. Oke. Terus pakannya juga jangan kasih pakan pelet. Harus pakan alami kita kasihkan. Oh. Nah, pakan alami ini kan sebenarnya banyak untuk gabus. Selain ikan-ikan kecil, bisa juga kita manfaatkan ini maggot. Mhm. Nah, kan sekarang maggot juga banyak nih yang Iya. budidaya kan mudah. Mhm. Harganya juga murah. Mhm. Nah, itu bisa. Jadi selama untuk penyembuhan, proses pengobatan itu usahakan jangan kasih pakan pelet. Oke, jadi Mhm. setelah sembuh baru mungkin dikembalikan ke kolam lagi baru boleh ya Pak ya Iya. untuk pelet kembali ya. Nah itu prosesnya memakan waktu berapa lama Mbak? Biasanya sih umur ikan-ikan yang sakit itu ada kisaran umurnya tidak Pak? Untuk terkena penyakit jamur tadi atau dia bisa menyerang di usia tidak menentu? Bisa di bulan pertama ataupun di berapa nih Pak? Ada spesifik khusus nggak Pak? Ada. Umumnya yang terserang penyakit ini di kolam pembesaran. Kolam pembesaran. Yang udah usianya 3 bulan ke atas. 3 bulan ke atas ya. 3 bulan sampai usia ke 6 bulan. Oke. Jadi kalau dia udah 7 bulan itu, dia udah fisiknya memang udah sehat. Dia udah enggak Sudah kuat ya serang Pak ya? lagi. Nah kalau sudah kita pisahkan memakan waktu berapa lama nih Pak? Nah, dalam untuk pengobatannya, itu biasanya yang pertama kemarin 1 minggu. Oh tidak begitu lama ya Pak, berarti cukup cepat ya penyembuhannya dengan menggunakan obat ini dan tentunya metode yang Bapak miliki tadi ya Pak ya? Iya. Dan ternyata sudah berhasil, sudah dicoba berapa kali ya Pak ya? Iya. Untuk pengobatannya ke ikan gabus sendiri ya Pak? Nah Pak, dalam penerapan atau pemberian obat tadi ada hambatan enggak? Berarti Pak untuk masa pengobatan itu sendiri? Ya sebenarnya hambatannya ada. Hambatannya ini kan karena masih kita satukan. Masih satukan di situ kan. Nah yang ini kan beragam Bu Santi. Yang terserang penyakit ini. Jenisnya ini kan. Ada yang menyerang di sirip punggung, sirip ekor. Ada yang menyerang menempel di dekat insang. Di badannya. Nah, yang lama ini yang dia menyerang sirip yang menyerang di dekat insang atau di badan. Kalau yang menyerang sirip, menyerang ekor, nah ini cepat biasanya penyembuhannya. Lebih cepat ya. Mungkin ada pengaruh karena dia posisi ini ya Pak, vital mungkin ya Pak kalau di dekat insang itu ya Pak ya. Jadi mungkin lebih lama untuk penyembuhannya sendiri ya Pak. Nah Pak ini kan tadi hambatannya karena digabungkan itu ya, karena dipisah ya Pak ya. Yang sirip, penyakit sirip gitu atau bagaimana nih? Iya, seharusnya yang menyerang badan, Dipisahkan ya, badan, bisa insang, disatukan. ini. Satu kolam tersendiri, akuarium sendiri ya. Yang menyerang bagian sirip, ekor, sirip punggung kan, atau sirip bawah, sirip-sirip aja gitu. Oke. Nah ini sudah berapa lama nih Pak untuk inovasinya sendiri? Ini sudah kami lakukan sampai sekarang ini masih ada berapa ekor yang udah mulai mau sembuh. Oke. Kalau dari temuannya sendiri sudah berapa lama nih? Ini udah belum sebulan ya, Bu Santi. Oke, ini luar biasa sekali ya Pak ya. Sebulan. Jadi metode ini masih baru Bapak temukan ya Pak, tapi sudah cukup berhasil ya Pak ya mengobati yang ikan-ikan yang terkena penyakit tadi ya Pak. Oke, nah ini di komunitas Bapak sudah banyak mencoba atau mengaplikasikannya Pak? Alhamdulillah sudah banyak kawan yang mencoba. Dan rata-rata berhasil ya Pak ya? Berhasil. Oke, nah sahabat inovasi, jadi memang suatu inovasi tersebut baru bisa dikatakan inovasi jika memang sudah ada aplikasinya. Jadi sudah berhasil ya Pak ya, baru kita temukan mungkin skala kecil dulu, kemudian ketika dipakai dalam skala besar juga tidak ada perubahan ya Pak ya, tetap berhasil dalam penyembuhannya tadi ya Pak. Nah Pak ini kan Bapak kan salah satu anggota dari Pokdakan Minahoki ya Pak ya.
Jadi kalau misalnya nih Pak, sahabat inovasi di rumah ingin tahu lebih detail nih Pak, Mhm. apakah Bapak mengadakan pelatihan atau bagaimana nih Pak, untuk para peternak ikan sendiri? Ya umumnya kalau pelatihan kita belum pernah Mhm. pelatihan, tapi kita sempat sosialisasi aja Oh sosialisasi di ya? kantor kelurahan kan, Mhm. sosialisasi tentang budaya ikan gabus. Nah, Oh. tapi untuk mengatasi kendala, kendala di pakan, kendala di bagaimana mengobati ikan yang sakit Mhm. kan, terus bagaimana mencegah agar ikan nggak terserang jamur atau parasut kan gitu Mhm. kan. Nah, itu cara pengobatannya. Nah, ini yang belum kita Oke. sampaikan. Mungkin untuk Tapi mmm, ada warga yang bertanya kan, yang datang tanya ke kami, nanya kan, mhm. bagaimana Pak cara menyembuhkannya? Nah, inilah cara yang kami pakai. Oke, tentunya diberitahu ya, Pak, ya. Iya, Nah, Mas. mungkin nih, Pak, kalau ada sahabat inovasi juga yang masih Mhm. penasaran nih, Pak, atau Mhm. ingin tahu lebih detail nih Mhm. tentang metode penyembuhan yang, Mhm. menghilangkan penyakit jamur atau parasit tadi ya, Pak. Mhm. Mungkin sahabat inovasi bisa menuliskan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation. Nanti bisa langsung tujukan pertanyaan kepada Bapak Sarbini ya, Pak, ya. Iya, Nanti siap, mungkin bisa siap. dibalas oleh Pak Mhm. Sarbini dan tim atau dari kami Mhm. tim kreatifnya menyampaikan ke Bapak dan Boleh, tim ya Pak, boleh. untuk diberitahu lebih detail Iya, nih Pak lebih mungkin ya detailnya Pak. boleh. Nah Pak, ini mungkin harapan ke depannya seperti apa nih Pak? Ya, harapan ke depan semoga kan budaya ikan ini apa eksis gitu. Seperti budaya ikan yang sudah berkembang Mhm, sebelumnya kan. Nah, karena ya belum terlalu banyak Bu Santi yang budaya ikan gabus. Kami berharap kan budaya gabus ini tumbuh pesat di Sumsel. betul. Jadi biar kebutuhan ikan Mhm, untuk wilayah Sumsel ini kan tidak lagi dipasok dari provinsi-provinsi luar. mhm, Nah, jadi itu ke terpenuhi ya. depannya. Nah, juga kalau sudah banyak budayanya kan paling nggak kan pasti timbul kendala, timbul masalah kan. Betul. Bahwa dalam budaya itu nggak selalu profit keuntungan yang dipikirkan. Mhm, Pasti ada kendalanya. Kendala dalam biaya produksi, biaya mhm. pakan, cara mengolah pakan, ini kan. Juga bagaimana cara menanggulangi, mengobati ikan yang sakit, itu yang penting. Baik. Jadi kalau tentunya nanti dengan melihat masalah-masalah yang ada, mungkin bisa ada inovasi baru lagi Mhm. nih ya Pak ya, Iya mudah-mudahan dari Bu Santi. perkembangan yang Iya. ada ya. Mhm. Nah baik nih Pak, ini kan tentunya, ada pihak-pihak yang terkait ya Pak ya. Mhm. Mungkin ingin disampaikan ucapan terima kasih nih Pak, silakan. Ya, kami juga mewakili dari Pokdakan Minauki. Ya, kebetulan ya saya sebagai ketuanya juga. Oh, Nah, saya ucapkan terima kasih ini terutama kepada Dinas Perikanan. mhm, Eh, juga kepada tim penyuluh kan, mhm, juga untuk tim PKIPM. mhm, Nah, itu tim yang untuk kesehatan ikan. Eh, ke depan ya kita berharapkan semoga budaya ikan gabus tumbuh mhm, banyak yang membudayakannya. betul. Nah, dari sini kan melalui Pak Dinas Perikanan, kami juga ucap terima kasih kepada Bapak Bupati Banyuasin kan, Iya, yang sudah mengapresiasi kan, dan kami juga mengharapkan kalau Pak Bupati bisa datang meninjau langsung. mhm, Juga untuk Bapak Gubernur Sumsel kan, iya, nah, mudah-mudahan beliau bisa menyempatkan waktu kan untuk melihat langsung ke tempat kami ya. Dan kami juga bisa menyampaikan apa yang jadi kendala kami dalam budayakan gabus. betul. Kalau boleh tahu lokasinya di mana Pak? Operasinya di Kelurahan Talang Krama. Di Dalam Keramat ya Pak, untuk budidaya ikan gabusnya sendiri ya Pak ya. Hmm. Nah, sahabat inovasi, jadi belajar dari Pak Sarbini juga nih. Jadi dimanapun kita berada tentunya untuk lebih peka ya Pak Hmm. terhadap lingkungan kita, mengamati permasalahan apa yang ada, sehingga bisa menjadikan suatu inovasi yang dapat berguna tentunya bagi diri kita sendiri, lingkungan, ataupun nanti kemudian bisa berdampak ekonomi tentunya ya Pak Iya, ya. benar. Karena sahabat inovasi tentunya tidak perlu khawatir nih dalam menciptakan suatu inovasi. Ingat kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam Salam inovasi. inovasi.